Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan Mak Ting Channel. Kali ini kita akan bahas sedikit tentang salah satu anggrek cantik asli Indonesia. Anggrek hitam. Kita pastinya sudah tidak asing dengan bunga anggrek. Karena keluarga tanaman anggrek atau Orchidaceae ini sangat banyak, mencakup 25.000 hingga 30.000 spesies yang mana merupakan 10% dari jumlah tanaman berbunga di dunia. Selain terkenal akan kelangkaannya, bunga anggrek juga memiliki jenis yang sangat beragam dan memiliki keunikannya tersendiri di setiap jenisnya. Salah satu jenis anggrek yang banyak menyita perhatian adalah anggrek hitam. Meskipun biasa disebut sebagai anggrek hitam, nyatanya, pemilik nama Latin Coelogine pandurata ini, justru memiliki bunga yang dominan warna hijau cerah pada kelopak dan mahkota bunganya, hanya pada labellum saja yang berwarna ungu kehitaman dengan kombinasi putih dan juga hijau cerah. Kelopak bunganya berbentuk lanset, lancip dan berwarna hijau muda, begitupun mahkota bunganya juga berbentuk lancip dan berwarna hijau muda pula. Sedangkan di tengahnya terdapat lidah atau labellum berbentuk biola bertekstur dengan warna ungu gelap hingga hitam, yang dipercantik dengan background hijau muda. Bunganya tersusun pada rangkaian tandan dengan panjang 15 hingga 20 cm, dengan jumlah bunga bisa mencapai kurang lebih 14 kuntum per tandan. Biasanya mengeluarkan aroma harum coklat lembut saat anggrek hitam ini mekar pada bulan Maret hingga Juni, yang mampu bertahan 5-6 hari sebelum akhirnya layu. Anggrek hitam adalah anggrek epifit yang hidupnya menumpang pada tanaman inang. Anggrek ini termasuk dalam jenis anggrek golongan simpodial dengan bentuk membengkak pada bagian bawah batangnya dan tumbuh sepasang daun di atasnya. Anggrek hitam tumbuh dengan membentuk rumpun, di mana tiap satuan tanaman saling terhubung dengan akar tinggal atau rizome. Tunas baru akan muncul dari tanaman sebelumnya secara mendatar lalu tumbuh ke atas. Tunas baru tersebut akan tumbuh lebih besar dan akan terlihat menggelembung pada batang bawahnya. Di sini terbentuk apa yang disebut sebagai umbi semu atau pseudobulbs. Umbi semu berfungsi menyimpan air dan cadangan makanan sehingga jika tanaman ini kekurangan air ia tidak akan segera kekeringan. Umbi semu biasanya berbentuk bulat oval dengan panjang 10-15 cm, dengan setiap bulb hanya memiliki 2 lembar daun saja. Daunnya berbentuk lonjong, berlipat-lipat, dengan panjang bisa mencapai 40 cm dan lebar 10 cm. Jika dilihat tampilannya sekilas tampak mirip seperti tunas buah kelapa. Walaupun menjadi maskot Provinsi Kalimantan Timur, ternyata tanaman anggrek hitam ini juga bisa dijumpai di Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Malaya, Mindanao, dan Pulau Samar Filipina. Dengan habitat hidup di pohon-pohon tua dekat sungai di hutan primer yang memiliki kelembaban relatif tinggi. Tanaman ini tumbuh di dataran rendah maupun daerah pegunungan dengan ketinggian 1000 hingga 1500 meter di atas permukaan laut. Kelembaban nisbi yang diperlukan untuk anggrek hitam berkisar antara 60 hingga 85%. Anggrek ini termasuk tanaman yang sulit dikembangbiakan karena benihnya tidak memiliki endosperm sehingga sulit untuk tumbuh di alam. Kendala yang dihadapi dalam memperbanyak anggrek hitam secara konvensional adalah periode berbunganya yang sangat cepat dan bunga yang relatif sulit untuk disilangkan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 1999, anggrek hitam merupakan jenis anggrek yang dilindungi keberadaannya. Kian susutnya area hutan karena alih fungsi lahan dan kebakaran hutan yang sering terjadi menyebabkan hilang dan rusaknya habitat alami anggrek hitam ini. Hal ini masih diperparah dengan maraknya pencabutan anggrek-anggrek tersebut oleh para hunter untuk dijual maupun dibudidayakan di luar habitatnya. Akibatnya, anggrek ini terancam punah keberadaannya. Walaupun sudah ada Taman Kresik Luai untuk konservasi anggrek hitam di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, itu belumlah cukup. Kita harus tetap bersama-sama menjaga kelestarian alam Indonesia, agar anak cucu dan generasi penerus nanti masih bisa menyaksikannya secara langsung, bukan hanya dongeng belaka. Demikian video dari Mak Ting Channel kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Tinggalkan jejak, kritik, saran, serta pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.